Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan untuk tugas dari analisis kompleksitas algoritma dengan saya, Septa Rinaldi. Dengan saya Muhammad Amriansyah. Oke. Untuk yang pertama, kami memiliki studi kasus tentang perhitungan lembur karyawan, yaitu sebuah perusahaan memiliki beberapa karyawan yang bekerja dalam jam kerja tertentu. Karyawan yang bekerja lebih dari jam kerja yang ditetapkan berhak mendapatkan pembayaran lembur. Setiap karyawan memiliki tarif per jam yang berbeda untuk lembur. Tugas kita adalah menghitung total lembur dan total pembayaran lembur untuk setiap karyawan berdasarkan jam kerja mereka dalam seminggu. Ya, selanjutnya di sini kita menggunakan dua algoritma, yaitu algoritma iteratif dan algoritma rekursif. Ya, di sini masing-masing algoritma memiliki keunggulan dan kelemahan. Untuk algoritma iteratif, keunggulannya yaitu efisiensi memori, sederhana, dan stabil. Kelemahannya itu kode bisa lebih panjang dan kurang elegan. Lanjut ke algoritma rekursif. Untuk algoritma rekursif, yaitu memiliki keunggulan elegan dan modular. Struktur kode seringkali lebih sederhana, serta mudah dipahami untuk masalah tertentu. Rekursi sering lebih intuitif untuk masalah yang melibatkan pembagian atau pengulangan submasalah. Dengan kelemahannya, efisiensi memori lebih rendah. Algoritma rekursif menggunakan stack untuk menyimpan state setiap pemanggilan fungsi yang dapat menghabiskan memori. Terus ada batasan stack dan sulit debugging. Lanjut. Berikut adalah implementasi algoritma iteratif dan algoritma rekursif. Berikut adalah kodenya. Untuk algoritma iteratif, itu menggunakan perulangan for untuk menghitung upah lembur berdasarkan jumlah jam. Sehingga iterasi dilakukan sejumlah jam yang diinputkan. Jam pertama dihitung dengan 1,5 kali per jam. Jam selanjutnya dihitung dengan 2 kali per jam, 2 kali gaji per jam. Setelah proses selesai, return total lembur untuk mendapatkan hasilnya. Terus di bawahnya yaitu algoritma rekursif. Basis rekursinya yaitu ketika jam lebih dari sama dengan 0, maka akan mengembalikan nilai 0. Jika jumlah yang diberikan adalah sama dengan 1 jam, maka fungsi mengembalikan 1,5 kali gaji per jam. Jika jumlah jam lebih dari 1, fungsi akan menghitung upah lembur untuk jam tersebut. Dan kemudian memanggil dirinya sendiri dengan parameter jam -1, artinya fungsi akan menghitung upah lembur untuk jam yang tersisa jam kurang dari 1 dan menambahkan hasilnya ke upah lembur untuk jam sekarang. Lanjut. Oke. Untuk programnya akan kita jalankan. Oke. Berikut adalah hasil implementasi program yang telah kami buat untuk menghitung lembur karyawan. Kan kita jalankan. Yang pertama kita coba dengan iteratif.
metode iteratif, kita coba masukkan 10 jam, kemudian per jamnya 10.000, kita mendapatkan 7,2. Yang kita gunakan rekursinya. Koma 7. Kita tes lagi menggunakan nilai yang lebih tinggi, 5,3 untuk rekursif. Kemudian aktifnya 4,7. Kita coba sekali lagi untuk sampel. Koma 6 untuk iteratif. Dapatkan hasil sekian. Sebelumnya telah kita lakukan juga beberapa kali percobaan sehingga kita dapatkan hasil sampel sebagai berikut. Kita lakukan 7 kali percobaan. Untuk waktu eksekusi di jam lembur 1, waktu eksekusi iteratif mendapatkan waktu 1,7 second, untuk rekursif 1,8, kemudian di jam lembur kedua untuk iteratif 1,9, rekursif di 2, kemudian untuk jam lembur 3, untuk iteratifnya adalah di 2, kemudian untuk rekursifnya di 2,1, lanjut untuk jam lembur keempat, di iteratif kita dapatkan 2,1, rekursif 2,3, di sampel yang kelima, di jam lembur 5, iteratif didapatkan dengan waktu 2,2 second, kemudian untuk rekursif di 1,9. Selanjutnya di sampel ke-6 atau di jam lembur ke-6 jam, iteratif mendapatkan waktu 2,3 dan rekursif 2. Untuk di jam lembur 7 atau 7 jam, dapatkan iteratif 2,6 dan rekursif 1,9. Sehingga didapatkan grafik sebagai berikut. Selanjutnya, setelah kita lakukan percobaan, kita dapatkan efisiensi algoritma untuk iteratif dan rekursif dilihat dari kompleksitas waktunya. Untuk iteratif, untuk fungsi iteratif yang kita gunakan, yaitu dia menggunakan satu loop for untuk menghitung total upah lembur. Perulangan berjalan sebanyak n kali, di mana n adalah jumlah jam lembur. Dalam setiap iterasi, algoritma hanya melakukan operasi penambahan 1 kali saja.
Dan kompleksitas waktu adalah big O N, karena jumlah operasi yang dilakukan berbanding lurus dengan jumlah jam lembur. Kemudian untuk rekursif, kita dapatkan sama seperti algoritma iteratif, yaitu big O N. Namun dalam setiap pemanggilan rekursif, algoritma harus melakukan perhitungan dan pemanggilan fungsi lagi, yang dapat menghasilkan overhead tambahan. Kemudian kita lihat dari kompleksitas ruangnya. Untuk iteratif, tidak ada alokasi memori tambahan di luar variabel lokal, yaitu total lembur. Kompleksitas ruangnya adalah big O1 karena penggunaan memori tidak bertambah seiring bertambahnya N dan tidak memerlukan pemanggilan fungsi tambahan. Sedangkan untuk rekursif, pada setiap pemanggilan rekursif, fungsi membutuhkan ruang tambahan di stack untuk menyimpan status pemanggilan saat ini. Setiap fungsi yang dipanggil akan disimpan di stack sampai mencapai basis rekursi, yaitu jam sama dengan kurang lebih atau sama dengan 0, yang meningkatkan penggunaan memori secara signifikan, terutama jika jumlah jam lembur sangat besar. Karena ada N pemanggilan rekursif, kompleksitas ruang adalah big O(n). Hal ini menjadikan kekurangan metode rekursif dibandingkan dengan iteratif. Ya, jadi kesimpulan dari apa yang telah kita coba dari kedua algoritma, baik iteratif maupun rekursif, yaitu saat kecepatan. Kedua algoritma memiliki kompleksitas waktu yang sama, yaitu dengan big O(n), sehingga kecepatan eksekusi mereka tidak berbeda signifikan, namun algoritma iteratif cenderung lebih stabil dalam implementasinya. Kemudian efisiensi memorinya. Algoritma iteratif lebih efisien dalam penggunaan memori karena tidak ada pemanggilan fungsi berulang. Sebaliknya, algoritma rekursif memerlukan memori tambahan untuk menyimpan informasi tentang setiap pemanggilan fungsi dalam stack. Skalabilitasnya, untuk jumlah jam lembur yang sangat besar, algoritma iteratif lebih scalable karena tidak ada risiko stack overflow yang mungkin terjadi pada algoritma rekursif jika rekursi mencapai kedalaman yang terlalu besar. Kemudian ada keterbacaan dan elegansi. Algoritma rekursif mungkin lebih mudah dipahami dan lebih elegan dalam situasi tertentu. Nah, terutama jika masalah lebih cocok diselesaikan dengan pendekatan rekursif. Namun, dalam kasus sederhana seperti menghitung total upah lembur, kelebihan itu tidak terlalu terasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.